Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Ria 3R. Teman-teman, ini aku ada di dapur di rumah. Kebetulan mama hari ini lagi datang main ke rumah aku di Cibubur, teman-teman. Jadi dari BSD pakai tol baru ya, sampai ke Nagrek. Di depan rumah aku tuh ada tol baru, keluarnya di kota wisata, teman-teman. Jadi deket banget, 50 menit udah nyampe katanya gitu. Jadi nggak usah lewat tol Jagorawi lagi. Nah, ini dia mama lagi mau makan siang. Ini dia makanannya, mama bawain lontong tauco, sambal galau, teman-teman. Kalau makan ini nggak galau lagi deh. Terus ini opor telur, ini kentang kaleo, sama ini kuah sayurnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau makan juga. Udah pada makan belum? Aku lagi panasin air. Jadi aku emang gak pakai dispenser gitu, airnya itu aku pakai air mendidih aja, air aqua. Aku didihin, teman-teman. Pakein gula sama kecap. Aku mau ambil standing dulu buat naruh handphone. Jadi mau makan siang biar bareng sama teman-teman ya. Mama datang sama adik aku. Iris tambah. Wow, nih ada kerupuk, ada emping, kerupuk yang pink yang buat apa tuh, lontong Padang gitu ya teman-teman. Ini ada rengginang, terus kerupuk ini, terus kerupuk singkong yang ada pedes-pedesnya gitu, enak. Ya sekarang aku mau ngeracik dulu ya. Ini bismillah. Sempit nih. Enggak, mama sempit. enggak apa-apa. Ini dia makanannya. Ini tauconya nggak pakai tauco, teman-teman. Jadi nggak boleh makan tauco kan. Jadi ini cuman irisan cabe sama rempah-rempah tanpa dikasih tauco. Ini ada sambal galau ya, paling the best banget ini. Rahasianya sudah ada juga, teman-teman bisa lihat di video aku sebelum-sebelumnya ya, sambal galau. Jadi kalau lagi nggak nafsu makan, bikin sambal itu dijamin langsung nafsu makan deh. Tenang aja, nggak pedes kok. Sudah ada. Oh, mama udah ambilinnya ayamnya. Oh, Isan yang ambil. Nih ada ayam opor sama telur. Ini juga ayam juga, pakai kaleo gitu, apa di bumbu kaleo. Tapi ini teman-teman, pas mama kesini tiba-tiba di mobil tuh ya, di plastiknya tuh udah keluar minyak-minyaknya. Jadi sebenarnya ini tuh nggak kering, ada minyaknya, cuman mungkin tempatnya nggak rapet ya, jadinya keluar deh. Nah teman-teman, ini kita makannya tuh kan bersantan ya teman-teman ya. Jadi ada tipsnya nih, mamaku yang jelasin ya. Nah, akhirnya kita makan. Nih teman-teman, jadi pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok makannya santan-santan gitu kan?
itu kan nanti takutnya kolesterol gitu ya teman-teman. Nah, ini ada tips caranya kalau kita habis masak yang bersantan itu seperti apa biar nggak jadi lemak jahat. Nah, kita tanya sama Mamaku ya. Tuh gimana mah caranya mah kalau habis masak yang santan gini? Ya biasa, kita jangan pas makan langsung duduk diem. Enggak, maksudnya ya, apa bergerak. misalkannya Mama masak itu Mama harus dibagiin beberapa kantong, taruh dulu di freezer. Ceritanya gini, kita namanya bikin menu ini buat banyak orang, bukan di rumah cuma kita berdua. Jadi karena kita kalau masak tuh banyak sekaligus, jadi supaya menghemat ya, pertama menghemat gas, kedua tenaga, namanya kita udah tua nggak kayak dulu lagi. Masak yang banyak, pas sudah mateng kita dinginkan dulu. Jangan panas-panas, kita taruh di tepak ataupun bungkus gitu, nanti uapnya bisa basi, makanannya nggak bagus. Jadi sesudah dingin baru deh kita mau bagi berapa pack, misalnya 5 pack, langsung kita bungkusin 5 gitu, taruh di freezer. Sesudah taruh di freezer kan udah beku tuh, besoknya pingin makan rendang, keluarin 1 pack. Jadi yang diangetin itu cuman itu doang, Enggak semuanya dipanasin. iya, jadi yang butuh kita makan itu hari aja kita angetin. Kan udah habis, misalnya nggak mungkin besok kita buka lagi makan lagi, itu kan nggak mungkin. Jadi sampai seminggu kemudian baru kita buka lagi. Jadi diseling-selingin itu menunya, nggak itu terus. Kita misalnya masak rendang ataupun ikan tumis Aceh, atau besoknya ikan sambal ladu sama sayur bening gitu. Kan sayur bening nggak mungkin ya kita banyak masak terus di pack Langsung habis. Itu mah nggak boleh kayak gitu. Kalau sayur langsung habis dan ya gitulah. Jadi dalam keadaan udah mateng. Udah mateng teman-teman, udah jadi mateng, masakan. udah mateng ya. Soalnya gini, kan selama ini kadang-kadang kita males sekali memakan yang jadi di luar gitu. Kadang-kadang males bergerak kayak kita ya. Mager. Paling kita pesennya satu macam langsung habis kan. Nah, akhirnya yang kita bikin itu enggak selalu kita makan yang itu terus. Kita bosen. Jadi lain-lain menunya, hari lain, besok lain gitu. Kadang-kadang kita juga males juga makan. Ya bikin yang agak padat, misal bihun goreng. Bihun goreng kalau kita bikin kan ada sayurnya di dalam bihun tuh, kita banyakin aja sayur wortel sama kubis. Ganti sayur yang kita makan, jadi udah ada sayurnya. Nanti mau bikin baksonya sedikit taruh dalam tuh, sosis bagi yang mau makan itu ya, bagi yang mau makan itu. Tapi kita enggak makan kayak gitu lagi, maksudnya yang apa kayak sosis itu olahan udah enggak. Paling ya udang segar itu juga enggak banyak. Udang Itu itu kita iris kecil-kecil aja buat kaldunya. Terus ayam pilet dirajang kecil-kecil, terus bikin deh telur dadar. Arik telur dadar pakai sambal galau aja tuh udah, nikmat banget teman-teman. Jadi simple itu, hari memakan mie goreng tok udah ada nasinya di situ, sayurnya, ikannya. Stok aja ini sambal galau ini ya. Mau menunya cuma telur dadar atau enggak ikan goreng aja tuh udah nikmat banget. Bener deh, udah lahap. Ini sambal galau ini ya teman-teman, kalau bikin tuh emang harus ada minyaknya ekstra. Karena apa? Minyak itu untuk mengawet dia ya, jangan cepet basi. Karena sambal galau ini dia nggak kayak sambal ladu kita ongseng sampai udah mateng banget baru kita matikan kompor. Ini enggak, minyak panas, cemplungin langsung, aduk-aduk sebentar, taruh garam, taruh jeruk nipis. Kenapa taruh jeruk nipis? Mungkin udah tahu ya yang nonton YouTube ini ya. Jadi kita nggak pakai cuka, jeruk nipis. Aduk-aduk langsung matiin. Tapi kalau udah di ongseng kelamaan, dia nggak akan lembut, nggak akan lunak.
Jadi kayak ampas kita makan. Cabai itu seperti ampas. Biji Keras. cabai itu seperti ketumbar. Jadi kita osengnya cepat sekali. Langsung matiin Biar api. lembut ya, Ma? Matiin api, jangan sekali tinggal di teflon. Dia bisa kering lagi. Jadi langsung angkat. angkat, taruh di wadah yang kita butuhkan, seperti wadah yang piring kaca ya, yang kayak gini. Jangan di plastik dan jangan di melamin ya. Bagusnya yang kayak gini. Nah, jadi Keramik. jadi dia itu pas kita makan tuh masih ada aroma bawang putih yang segar gitu, bawang juga yang segar kayak sambal matah ya, nah, segar gitu. Jadi nggak terlalu mateng. Kalau mateng Sambal banget dadakan. keras kayak ampas kita makannya, nggak enak. Jadi biji cabenya itu nggak lembut, terasa kayak ketumbar berbiji-biji. Harus ada ilmunya berarti. Kalau masak cuman cabai doang aja, kalau nggak pakai ilmu beda rasa. Lain sama sambal lado. Sambal lado itu ya harus benar-benar mateng. Kalau nggak mateng bau langu. Pakai tomat ya. Pakai tomat. Tapi kalau ini kalau kita bikin kayak sambal lado, cara masaknya nggak Beda. bisa kita makan. Jadi yang kita makan itu seperti ampas. Jadi beda ya, Mah. Bahannya mungkin sama tapi Iya, cara mengolahnya. cara ngolahnya Terus beda namanya rasa. juga lain. Itu sambal lado. Ini udah kita patenkan, namanya sambal galau. Patenkan. Iya, udah kita patenkan namanya sambal galau. Biar nggak galau. Ini enak. Ayam kaleonya itu pakai daging filet. Filet. Jadinya kayak makan rendang. Ya. Nggak ada tulangnya lagi. Kenapa bikin daging filet untuk direndang? Kadang-kadang kita apa namanya, biar kayak rendang Padang aja gitu ya. Maksudnya kalau di daging kan mahal ya, hampir 150 ya. Kalau di tempat saya mah 150. Karena mahal. Terus ini kita bikin yang murah tapi enak. Seperti daging Padang juga. Jadi kenapa kita taruh ini kentang taruh, biasanya kentang untuk Padang kan bulat-bulat kecil-kecil ya. Karena ini yang ada aja di rumah. Nggak ada kentang itu, kentang yang besar-besar kita potong seperti sambal goreng. Itu tadi juga kehasinan kuahnya. Kenapa kita taruh kentang kecil-kecil? Untuk menetralisir rasa asin itu bisa hilang dengan kentang. Itu tipnya. Kenapa? Berarti kentang itu menyerap ya, Mah? Iya. Kenapa kalau asin kita taruh kentang? Itu untuk menetralisir, jangan terlalu dominan asin banget ya teman-teman. Kita taruh kentang. Jadi asin itu bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Keserap ya, Mah? Serap. Tapi emang tadi aduh kasihan banget. Jadi bumbunya udah melekat di dagingnya itu ya. Tahu-tahu Tupperware-nya itu menganga karena kita bawanya kan nggak pakai kantong Bukan Tupperware, tepak bukan, biasa. bukan ditaruhin dalam plastik dulu baru masukin ke situ, enggak, ini langsung ke tempatnya. Jadi makanya ibu-ibu ya kalau pergi jauh ya, mendingan lauk pauk tuh bungkus dulu pakai kantong plastik, biarpun itu tempatnya cakep nggak akan tumpah. Namanya perjalanan jauh pasti ada Goyang sesuai mobil. apa gimana kita nggak tahu ya di belakang, bukan di kita kekepin. Namanya makanan masa kita kekepin, kita taruh aja di bagasi. Apa yang terjadi di situ, apa ketungging kah, apa sesama mereka itu bentok-bentok lah, yang satu udah miring, kita nggak akan tahu. Jadi biar aman teman-teman, dibungkus dulu pakai plastik, diikat yang kenceng baru masukin dalam wadah, itu lebih aman sekali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa diambil hikmahnya kayak tadi pagi ya. Saya kan udah capek banget ya bikin itu bumbunya medok, cabenya banyakan gitu biar ada medoknya. Terus santannya itu saya nggak pakai kelapa. Emang kalau pakai kelapa pakai kelapa atau kara? Enggak, kara. Emang kalau pakai santan itu bagusnya kelapa ya. Kelapa maksudnya wanginya ya, aromanya. Tapi kadang-kadang gini, saya pernah ya dikasih tahu sama orang, sama chef ya, pergi ke pabrik
Tuh ya, diperagakan cara bikin kulit. Ternyata Kara itu nggak itu santan asli loh. Maksudnya kalau orang kolesterol tuh nggak terlalu ini. Karena kalau santan asli itu emang bener-bener itu banget ya. Kalau ini Kara insya Allah katanya nggak terlalu boleh makan banyak lah. lemak. Tapi bukannya boleh makan langsung kita banyakin Kara, enggak. Maksudnya bisa terhindar dari kolesterol lah gitu ya. Nah, pertama itu, kedua jangan dianget-anget ya, seperti saya jangan tadi diulang-ulang. jangan dianget lagi. Kalau misalnya 3 kali diangetin udah buang aja tuh, nggak usah dipakai lagi gitu. Nanti jadi lemak jahat ya, Ma. Iya. Ya mudah-mudahan pada sehat semua ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini Mama hari udah makan. bisa ini mah. Kepel tangannya dulu. Tadi teman-teman saya beli itu yang ada duri-durinya. Emang bener. Jadi tangan kita ini seperti nggak kaku, Mana, terus lemes. Ada di tas. Nggak kaku, lemes, seperti ringan. Nggak kan kalau kita peredaran darahnya nggak lancar ya, kelihatannya mau begini aja sampai kita seperti kita melakukan sesuatu yang berat gitu. Ini berguna banget nih teman-teman, kalau ada ya di mall-mall beli deh nih. Ini bermanfaat. Ini bukan endorse loh, enggak. Ini baru tadi saya beli. Karena saya lihat kayaknya praktis nih untuk semua loh. Biasanya di kaki bolanya bisa, yang karet biasanya. di kaki kita bisa, kita guling-guling sambil duduk-duduk, Guling-guling. sambil buka HP. Apalagi ini kalau kita naik mobil kita diem aja sambil mijit-mijit gini. Mijit-mijit bagi yang beragama Islam ya. Sambil berzikir dan gitu, subhanallah, 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 subhanallah. Ini lebih bermanfaat banyak banget. Karena Mama tadi perjalanan cuman berapa menit aja udah enak. Jadi emang banyak banget manfaat. Udah gitu, dimana yang kita rasakan sakit, emang mula-mula sakit banget loh Bu. Ini kan kayak jarum pentul nih dibikinnya, kayak jarum pentul kecil-kecil lagi, bukan kasar. Jadi permulaan kita rasakan tuh emang sakit. Kenapa sakit? Karena peredaran itu yang kita rasakan sakit itu masih kegumpal darahnya, belum cair. Dengan kita main-mainin ini, jadi kayak kita bikin bikin adonan ya. Mula-mula kan masih ngumpul-ngumpul aja, dia nggak mau pisah-pisah. Lama-lama kan sekalin ya. Maksudnya encer itu seperti susu kental manis gitu. Contohnya. Jadi kan nggak berat ya dijalankan oleh anggota tubuh kita ya. Mudah-mudahan pada sehat semua anggota tubuh kita, bersyukur juga kepada Allah dikasih kesehatan ya. Mama umurnya berapa, Ma? Mama insya Allah ya umurnya November besok. 69 ya. Kemarin 68 ya, Ma? Iya, 69 nanti November. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih umur saya panjang dan berguna juga loh. Kita dikasih umur panjang sama Allah tuh harus berguna untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Harus berguna untuk orang sekitar kita ya, terutama keluarga. Keluarga itu penting bagi kita. Kenapa? Apapun yang terjadi di dunia ini ya, Mama sendiri yang paling sekali merasakan itu keluarga. Apapun, insya Allah ya, semua keluarga kita baik-baik. Insya Allah, Allah piarakan semua keluarga kita itu baik-baik semua. Amin. Ya mudah-mudahan juga keluarga teman-teman ya yang baik-baik juga. Kita juga berteman tuh memang harus cari yang baik-baik itu orangnya. Biarpun itu teman ya, kita harus cari yang baik. Kalau yang tidak baik, dah jauhkan, tinggalkan, jangan diingat-ingat. Mungkin itu nggak bisa kita berteman, menimbulkan banyak dosa nantinya. Pertama banyak dosa, bisa pengaruh ke dalam penyakit kejiwaan kita loh teman. Kalau teman kita nggak sepadan sama kita, itu bisa kejiwaan kita terbawa gitu.
pertama kita terbawa dengan tingkah laku, kita harus ngikutin gitu. Apapun yang terjadi sama teman kita harus ikutin gitu. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Udah itu aja, simple. Insya Allah juga ya teman saya itu baik-baik semua, masya Allah. Baik-baik semua. Saya merasakan seperti diperhatikan juga sama teman-teman. Iya, dengan kejadian suami saya meninggal ya kemarin tuh, masya Allah, nggak ada dalam bayangan saya begitu baik mereka terhadap saya, menolong tidak ada tambihnya, dengan ikhlas gitu, betul-betul dengan ikhlas. Saya nggak nyangka. Cepet banget ya mah, Iya. semuanya diurusnya tuh, dibantunya cepet banget. Dan sama keluarga juga gitu, semua baik-baik. Alhamdulillah ya Allah, dipertemukan sama orang yang baik, tetangga yang baik ya mah. Iya, Karena saudara terdekat kita tuh tetangga. iya, mudah-mudahan ya kalian yang di luar sana ya, otomatis kalau kita kepingin, maksudnya kepingin apa, bahagia itu dunia akhirat ya, kita harus berbaik apapun yang terjadi. Karena orang menzolimi kita, emang kita harus berbaik. Bisa nggak melakukan itu? Kan berat ya, berlapang dada. emang kita harus melakukan itu. Nggak boleh kita jahatin orang yang jahat, kita tambahin jahat, nggak boleh. Bisa nggak kita lakukan itu? Ya mesti bisa, sebetulnya harus bisa gitu. Masa kita kalah sih sama setan? Kita kan diciptakan sama Allah tuh makhluk yang mulia ya, daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi kita jangan kalah sama setan-setan yang terkutuk itu. Kita lawan kalau bisa, biar dia terbirit-birit. Kalau kita berbuat kebaikan, dia memang nggak tidak suka mendekatkan kita. Makanya dengan umur segitu banyak beristighfar. Bukan saya ngajarin ya, saya mengalami banget. Saya mengalami banget. Memang kalau kita dekat sama Allah, apapun yang kita minta cepat sekali Allah ngasihnya, cepat sekali. Tapi kita mintanya yang baik-baik, bukan yang tidak baik. Saya udah merasakan ya, masya Allah, kok dengan umur segitu mana kita hidup tuh butuh perjuangan ya di dunia ini ya. Maksudnya kita diciptakan kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Karena gini, kita berprinsip ini, kita udah hidup susah di dunia, masa di akhirat kita mau susah lagi? Ya kita carilah kesenangan sendiri untuk berbuat yang enak nanti di akhirat. Mudah-mudahan ya, itu tipsnya. mudah-mudahan. Jadi udah susah, jangan kita tambah susah lagi. Kita harus ingat nanti kalau di dunia kita begini, di akhirat kita harus siapin bekal biar nggak menderita lagi. Ya berlapang dada dari segala sesuatu yang nggak mengenakan hati. Itu berlapang dada, bisa nggak ya kita? Ya, Karena tujuannya itu tuh indah banget, harusnya yang kekal nanti tuh harus indah gitu. Jadi udahlah, kita memaafkan aja gitu ya Maya. Iya. Kita juga kalau punya salah semoga aja diampuni, dimaafin ya, dari tutur kata kita yang nggak sengaja, dari Kadang-kadang perbuatan. memang mulut ini kita kadang-kadang Tidak tak bertulang. Iya, nggak sadar kita mau ngomong apa ya, takut menyinggung perasaan orang gitu ya. Kita nggak tahu. Maka dari itu kita selalu memberikan pemaaf bagi orang-orang yang minta maaf sama kita. Sebelum tidur ya Maya. Ya Allah. Dan sebelum kita minta maaf juga kita udah memaafkan seluruh semua teman-teman kita, baik itu yang tidak baik sama kita. Emang kita harus memberi maaf kepada mereka. Biarpun mereka itu tidak meminta maaf sama kita harus beri maaf. Karena apa? Itu pemaaf dari antara manusia dan sesama manusia itu berat loh, benar-benar berat. Jadi mah harus dikelirin ya mah. Harus dikelirin. dulu. Enak apa nggak enaknya kita harus ngomong sama orang itu langsung, mau diterima mau enggak harus ngomong. Karena mereka itu biar tahu, oh dia misalnya kesalahan apa, mau dia minta maaf. Insya Allah ya bisa memaaf kita itu alhamdulillah. Kadang-kadang orang ada juga yang nggak mau maafin.
gitu. Tapi kita selalu minta maaf, Allah ya Allah, bukalah hati dia ya Allah untuk maafkan. Kita ceritakan apa kesalahan kita, mungkin kita nggak sengaja gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih petunjuk bagi saya juga, keluarga saya ya. Saya bukannya bahwa udah bener banget, enggak. Malah kita mengingatkan diri sendiri ya Maya. Enggak. Justru kita banyak kan kekurangan. Jadi belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan begitu juga kita harus minta maaf juga bagi kesalahan kita untuk orang lain juga ya. Makanya dari tutur bahasa kadang-kadang kita aduh gimana ya, jadi duluan diucapin dari pikiran, entah kalau ngomong gitu gimana, nggak belum bisa dipikir kita, udah keceplosan, jadi banyak ngeselnya. jadi kita ini aja sama Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu baik semua, nggak ada orang yang tersakiti. Ya udah gitu aja ya teman-teman ya. Kita mau sholat duhur dulu karena sholat duhur ini banyak loh teman-teman. Kalau mama sholatnya apa? Banyak berapa kali? Ya mudah-mudahan istiqomah ya, karena kita melakukan sholat ini kan pertama sekali kan pertanggungjawabkan itu mengenai sholat ya di hadapan Allah tuh ya. Sholat, dilihat sholatnya, apabila baik sholatnya maka yang lain-lainnya baik semua insya Allah ya teman-teman. Jadi saya melakukan sholat wudu, sholat qobliyah ba'diyah, sholat wajib, sholat sunnah. Kadang-kadang gini ya, kalau sholat duhur banyak kali, belum lagi sesudah qobliyah terus ini sholat wudunya, sholat yang sesudah sholat wajib ba'diyah. Jadi kalau kita pikir gini, setan memang selalu berbisik-bisik di dada hati manusia loh. Katanya udahlah, kan udah tadi sholat itunya sunnahnya, nggak apa-apa. Kalau zuhur 2 rakaat aja udah, padahal masih ada 2 rakaat lagi loh zuhur itu. Kadang-kadang emang kayak gitu, ala udahlah 2 rakaat aja. Tapi karena udah biasa ya teman-teman, kalau kita udah biasa melakukan itu, enak ya, sepertinya kayak kekurangan. Akhirnya kita kepikiran, nggak mau. Kita duduk pun sesudah sholat kepikiran teman-teman. Kalau udah biasa kita mengerjakan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerjakan untuk sholat yang sunnah ya. Karena satu hari 40 rakaat ya mah. Karena sholat sunnah itu penting, bukan apa-apa. Sunnah ini, dari sunnah itulah kita bisa menolong sholat kita yang terdahulu ya, yang kita masih remaja, masih bolong-bolong. Kita nggak akan munafik, pasti ada anak-anak remaja waktu kita kecil-kecil dulu ya, males sekali kalau disuruh sholat subuh tuh, males sekali cara bangunnya, aduh males banget, karena kita didikan dari orang tua dari kecil ya. Jadi sampai sekarang kalau kita meninggalkan sholat tuh rasanya rugi banget, karena tidak akan kita bisa bayar itu sholat. Kalau puasa bisa kita itu kan ganti, tapi kalau sholat masya Allah tidak ada. Dengan itu kita perbanyakkan sholat sunnah, Allah lebih mengerti apa yang kita kerjakan yang terbaik ya teman-teman ya. Ya udah sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa makan ya, jaga terus kesehatannya. Nah segitulah sepenggal cerita. Oh ya teman-teman, jadi mamaku waktu tarawih kemarin tuh bisa sholatnya dalam keadaan itu ya, nggak pakai kursi. Alhamdulillah banget. Jadi intinya itu kita kalau sehat itu makan yang baik buat menyehatkan tubuh kita, itu intinya tuh buat bisa beribadah ya Maya dengan baik. Karena kalau kita nggak bisa beribadah dengan yang sewajarnya, berarti kan pakai kursi, atau enggak kalau lagi sakit tiduran gitu ya, lebih baik kan nanti dikurangi pahala malah jadi setengah. Oh iya mah ya, kalau kita sholat nggak sempurna ya, misalnya kayak duduk berbaring itu setengah pahala. Ada hadisnya? Ada setengah. Jadi makanya mudah-mudahan kita dengan kayak gini ya, otomatis minta maulah ya Allah
sempurnakan cara sholatku ya Allah dengan usia kayak gini. Ya, karena perempuan ini ya masalahnya itu di kaki lutut. Iya ya mah. Itu masalahnya. Benar. Makanya mumpung kalian masih muda-muda ya, jaga kesehatan, jaga makanan yang terbaik, jangan sembarangan. Kalau kita udah tua kayak ini baru terasa, Masya Allah, kenikmatan sehat itu luar biasa dikasih sama Allah. Tapi sedikit diambil ya, Masya Allah juga. Allah Maha mengetahui segala apapun yang terjadi pada diri kita dan anggota tubuh kita. Kita nggak bisa lihat kan di dalam tubuh kita bagaimana remuknya. Terus mereka tuh nggak bisa ngomong, mau minta tolong bagaimana udah dikasih sakit, kok nggak dia obatin, ataupun masih juga kamu lakukan gini-gini terus. Aku udah lelah nih. Jadi kayak gitu ya, kita harus mengerti anggota tubuh kita, terutama ada ngambeknya juga, terutama darah kita dulu. Kalau darah kita udah bagus, udah cakep, itu semua warnanya anggota tubuh bagus, kita tuh berjalan dengan semestinya, oksigen lancar. Emang iya ya, mudah-mudahan sehat selalu, Allah kasih ya. Amin amin. Mama selain kaki udah enakan, udah bisa ngepel, terus kolesterol udah sembuh, itu yang terasa apalagi apa kulit, rambut, kuku? Ya rambut gimana? aja, rambut ya, namanya kita udah berumur ya. Berumur pertama uban tuh pasti ada, tapi kerontokan ini gitu. Jadi setiap hari pasti ada rontoknya gitu, tambah menipis. Jadi Alhamdulillah ya mah. Jadi itu termasuk juga itu sel-selnya di peredaran darah kita itu, karena peredaran darahnya lancar, jadi ya pertumbuhan rambut kita juga sehat ya. Kaki juga ya mah ya, Iya, udah halus, nggak pecah-pecah lagi teman-teman. Dulu kan kita mikirnya karena sabun. Yang saya rasakan emang benar. Tumit kaki itu bagi kita perempuan banyak kali main dalam air ya. Kena sabun. Apalagi kalau kulit sensitif ya, nggak bisa kena sabun sedikit pun, terus gatel, kering. Kalau saya itu loh Bu, itu loh teman-teman, nggak bisa kena sabun. Jadi kalau cuci piring itu kita males kan, pakai entar pakai sarung tangan. Jadi jadinya yang dirasakan ya tangan nih, tangan seperti kayak kaku. Bukan, apa namanya, kering. Karena sabunnya jadi keras. kan malu ya kalau kita salaman sama itu ya, tamu atau orang-orang. Pas salaman, aduh kasar banget ya. Tapi kadang-kadang sesama teman suka juga kita ngeluh-ngeluh, nggak apa-apa, itu tandanya kita pekerja katanya gitu. Kalau nggak kayak gini dibikin males katanya. Enggak juga teman-teman, itu termasuk juga perawatan kita ya. Ternyata bukan faktor dari itu teman-teman, jadi dari dalam juga bisa diperbaiki gitu. Selain pakai lotion ya dari luar, dari dalam juga efeknya banyak banget sih, alhamdulillah. Mama sekarang tensinya, dulu kan mama awal-awal 130 ke atas teman-teman. Sekarang 117. Sekarang 117, 115. Paling tinggi 120. Iya, itu kalau udah tinggi banget. Jadi memang batasnya itu tuh ya, batasnya tuh yang aman tuh 120/80 teman-teman. Tapi kalau udah 125 itu akan jadi cepet ke 130, 135 gitu teman-teman. Jadi harus udah di lampu kuning kalau 125 itu. Nah, kalau 120 itu tuh masih ke aman, zona aman. Kalau normal itu di 115 teman-teman. Jadi kalau kita agak makan banyak sedikit ya mah udah 120. Iya, ketahuan gitu. banget. Kalau kita nafsu sedikit ya, kita mau nambah pasti di tensi itu agak meroket dikit. Ya kita stabil nanti dengan snack time ya. Snack time nggak usah lagi kita makan, bisa dari 2, tinggal 1 aja kita makan. Sedikit porsinya. Iya. Ya udah mah, makasih semangat dong mah ya, ada yang mau join juga ya teman-teman. Apalagi ini tubuh kita harus kita sayangi. Mama udah 1 tahun ya teman-teman ya. Udah 1 tahun. Aku udah 2 tahun setengah. Jadi 1 tahun mama tuh dari berapa kilo mama? 70. Bukan, 68 kilo. 68 kilo. Sekarang jadi 56.
56 kilo. Mama tuh tingginya 150 150 kan? 150 ya teman-teman. Jadi kalau udah enggak terlalu tinggi, terus udah di angka 68 tuh udah bulat teman-teman. Gitu. Jadi sekarang Mama Jadi udah di ini susah 58 ya? 56. Oh 56. Berarti Mama udah turun 12 kilo. Masya Allah, 1 tahun. Jadi 56 ini bertahan terus nih. Stuck. Itu dia gini. 56,3, ntar 55, terus naik lagi 56, terus 56,4, ntar naik lagi, gitu-gitu terus. Jadi 56 itu kayak udah dikunci. 56. Jadinya kita mau makan segitu, tapi teman-teman sebelum 56 Mama tuh 59-nya lama. Iya. Sampai 5 bulan 59 Iya. terus Mama udah bilang gini, Ri ini Mama udah ideal ya segini, kok nggak bisa turun lagi? Enggak, Ma, belum. Jadi tuh dikikis teman-teman pelan-pelan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki tuh mana yang lemak-lemak nggak dibutuhin. Itu prosesnya lama. Jadi karena awal-awal udah teratur turun-turun terus, ada waktunya stuck. Ini coba lihat kan Halus. enggak, bukan soal halus, namanya nenek-nenek kan, mana pula Tapi bagus tuh Mama, kulitnya sama kukunya aja bagus tuh, beneran. Jadi gini, sebetulnya ya jus itu paling bagus loh teman-teman. Minum jus itu paling bagus untuk kesehatan kita. Kalau bisa nih ya, kita minum jus itu setiap jam makan kalau bisa. Cuma kan udah ada ininya, udah itu kan. Jadi pokoknya sehari emang harus ada jusnya gitu untuk memperlancarkan. Buah lah nggak apa-apa ya Ma, dikunyah nggak usah memperlancarkan ini kita ya ke belakang. Pokoknya harus ada seimbang lah, nggak boleh semua berlebihan, nggak boleh karbo terus, nggak boleh jus terus, nggak boleh protein terus. Jadi semua itu harus balance. Karena di badan kita juga butuh enzim itu, nggak boleh salah satunya aja. Nah, udah deh ya, nggak bisa sih kalau kita cerita ya. Kita mau sholat dulu. Teman-teman. Alhamdulillah semua pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.